Analisis berorientasi objek. Analisis, penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya, dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Studi dari suatu permasalahan dengan cara memilah-milah permasalahan tersebut sehingga dapat dipahami dan dievaluasi sebelum diambil tindakan-tindakan tertentu. Investigasi masalah untuk menemukan, mengidentifikasikan, dan mendefinisikan objek-objek atau konsep-konsep yang ada di ruang masalah. Proses untuk menentukan objek-objek potensial yang ada dalam sistem dan mendeskripsikan karakteristik dan hubungannya dalam sebuah notasi formal. Aplikasi konsep berorientasi objek untuk memodelkan permasalahan dan sistem, baik untuk lingkup perangkat lunak maupun non-perangkat lunak. Proses analisis. Ada user, developer, manajemen, selanjutnya menentukan kebutuhan lalu ke pertanyaan masalah. Ada wawancara, domain knowledge. Pengalaman selanjutnya membuat model lalu ke model objek, model dinamik, model fungsional lalu desain. Analisis sistem adalah mempelajari suatu masalah dan mempunyai tujuan utama untuk melakukan tindakan. DeMarco, 1978. Adalah sebuah teknik pemecahan masalah yang menguraikan sebuah sistem menjadi komponen-komponennya dengan tujuan mempelajari seberapa bagus komponen-komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk meraih tujuan yang sudah ditentukan. Mulyanto Deka, 2008. Fungsi analisis sistem. Mengidentifikasi masalah-masalah dari user, menyatakan secara spesifik sasaran yang harus dicapai untuk memenuhi kebutuhan user, memilih alternatif-alternatif metode pemecahan masalah, merencanakan dan menerapkan rancangan sistemnya sesuai dengan permintaan user. Mengapa berorientasi objek? Berorientasi objek adalah cara pandang atau cara berpikir untuk membuat perangkat lunak, bukan sekedar algoritma yang diterapkan pada bahasa berorientasi objek. Haryanto, 2004. Salah satu keuntungan dari berorientasi objek adalah kemampuannya untuk membangun komponen sekali saja dan menggunakannya berulang-ulang. Analisis berorientasi objek. 1. Identifi merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam tahap analisis sistem. Masalah dapat didefinisikan sebagai suatu pertanyaan yang diinginkan untuk dipecahkan. Tugas yang harus dilakukan: mengidentifikasi penyebab masalah, mengidentifikasi titik keputusan, mengidentifikasi personil-personil kunci. 2. Understand dapat dilakukan dengan mempelajari secara rinci sebagaimana sistem yang ada beroperasi. Sejumlah data perlu dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang ada, yaitu wawancara, observasi, daftar pertanyaan, dan pengambilan sampel. Tugas yang harus dilakukan: menentukan jenis penelitian, merencanakan jadwal penelitian, mengatur jadwal pengumpulan data, membuat penugasan penelitian, mengumpulkan hasil penelitian. 3. Analis dapat dilakukan berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang sudah ada untuk menganalisis kelemahan sistem. Menganalisis kelemahan sistem dilakukan untuk menjawab pertanyaan: mengapa dikerjakan, perlukah dikerjakan, apakah telah dikerjakan dengan baik. Sasaran yang diinginkan oleh sistem yang baru ditentukan oleh kriteria penilaian terhadap relevance, capacity, efisiensi, timeliness, accessibility, flexibility, akurasi, reliability, security, ekonomi, dan simplicity. 4. Report. Laporan hasil analisis diserahkan ke steering committee yang nantinya akan mempelajari temuan-temuan yang telah disajikan oleh analis. Tujuan dari penyerahan laporan hasil analisis adalah menyatakan bahwa analisis telah selesai, meluruskan adanya kesalahan pengertian yang tidak sesuai dengan apa yang dihadapi, menemukan solusi untuk permasalahan yang ada, meminta persetujuan untuk melakukan tindakan selanjutnya. Analisis berorientasi non-objek. Functional decomposition dapat digambarkan sebagai berikut. Dekomposisi fungsional sama dengan fungsi tambah subfungsi
tambah interface. Dalam metode ini dilakukan dekomposisi terhadap sesuatu sesuai dengan fungsinya. Data flow dapat digambarkan sebagai berikut. Pendekatan aliran data sama dengan aliran data dan kontrol. Tambah transformasi data dan kontrol. Tambah penyimpanan data dan kontrol. Tambah terminator. Tambah spesifikasi proses. Tambah kamus data. Notasi tersebut merupakan notasi standar, namun kadang-kadang dalam pengembangan sistem-sistem digunakan juga model informasi seperti Entity Relationship Diagram. Information Modeling dapat digambarkan sebagai berikut. Pemodelan informasi sama dengan objek, tambah atribut, tambah relasi, tambah subtype, tambah hubungan objek. Metode pemodelan informasi telah digunakan dalam beberapa waktu dalam beberapa tahun. Pemodelan yang utama adalah diagram hubungan entitas. Pendekatan berorientasi objek. Dasar. Terminologi adalah terminologi yang sulit karena objek digunakan pada dua disiplin yang berbeda. Pada pemodelan informasi, objek menggambarkan beberapa kenyataan di dunia dan beberapa kesesuaian dari kenyataan tersebut. Pada bahasa pemrograman berorientasi objek, objek berarti instans dari beberapa pemrosesan dan nilai ditentukan oleh deskripsi yang tertentu yaitu kelas. Metode berorientasi objek dapat digambarkan sebagai berikut. Berorientasi objek sama dengan kelas dan objek, tambah inheritance, tambah komunikasi dengan message. Penggabungan disiplin. Analisis berorientasi objek dikembangkan dari konsep yang paling baik dari beberapa disiplin, yaitu pemodelan informasi, bahasa pemrograman berorientasi objek, dan knowledge-based system. Pemetaan langsung. Analisis berorientasi objek langsung memetakan problem domain dan tanggung jawab sistem pada sebuah model. Bila tidak dapat digunakan, analisis berorientasi objek tidak sangat bermanfaat bila suatu sistem hanya memiliki satu atau dua objek. Prinsip. Analisis berorientasi objek berdasarkan pada aplikasi yang mempunyai bentuk yang sama untuk mengatur kompleksitas. Abstraksi. Prosedural. Data. Pengkapsulan, pewarisan, asosiasi, hubungan dengan mesaji, meliputi metode dari organisasi, objek, wall apart, kelas dan anggota, dan perbedaan di antaranya. Skala, kategori dari perilaku, penyebab yang mendadak, perubahan dari waktu ke waktu, kesamaan fungsi. Pendekatan. Analisis berorientasi objek memiliki 5 aktivitas utama dalam pendekatannya, yaitu menentukan kelas dan objek, identifikasi struktur, identifikasi subjek, menentukan atribut, menentukan metode. Terdapat 7 macam tujuan dan keuntungan dari analisis berorientasi objek, yaitu 1. Menangani lebih banyak problem domain, 2. Mengorganisasi analisis dan spesifikasi dengan metode cara berpikir manusia, 3. Mengurangi jarak antara aktivitas analisis yang berbeda dengan membuat atribut dan metode menjadi satu kesatuan. 4. Pewarisan dapat memberikan identifikasi sesuatu yang umum pada atribut dan metode. 5. Menjaga stabilitas atas perubahan kebutuhan sistem yang sama. 6. Hasil analisis dapat digunakan kembali. 7. Penggambaran yang konsisten dari sistem pada tahap analisis dan desain.